a mouse, cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. What's up guys, I'm back to YouTube. Dan di sini kita akan memberikan sebuah info atau seputar apa ya, genrenya apa ya, informasi di games. Jadi game-game yang populer, tren di tahun 2016, yang lagi booming, yang lagi kalian mainin, pasti ada kalian mainin, yang kalian mainin pasti ada. Salah satu dari permainan-permainan ini pasti ada. So, let's go. Sebelumnya gue mau ngomong dulu kalau misalkan minta maaf banget kalau misalkan jarang upload dan pada banyak minta, Riz, gue nungguin video lu mana nih? Gitu. Jadi ya nggak tiap minggu dan nggak tiap hari juga, daily vlog juga nggak tiap hari, nggak tiap minggu, beatbox juga nggak tiap minggu, nggak tiap hari juga. Tapi sekarang ini gue menetapkan bukan nggak seminggu sekali, nggak. Jadi menetapkan tentang kayak apa ya? Kalau misalkan juga salah namanya, iya, daily vlog. Iya, jadi maksud gue weekly vlog. Weekly vlog itu kan untuk tiap minggu. Jadi gue maunya ini apa ya, nggak bertahap. Jarang-jarang aja. Iya, jarang-jarang, tapi nggak bertahap juga. Jadi kayak gue kalau lagi mood aja, kalau misalnya lagi mood baru bikin, ya ini lagi mood nih, lagi dapet ide, udah meluncurkan semua apa yang mau diinginkan. That's it guys. Ya, kita akan membahas tentang the best games atau games favorit yang ada di Android. Kita akan bahas soal permainan-permainan yang lagi trending di 2016 ini. Download ya. Kita akan membahas dari yang kelima. Kita akan punya 5 top best seller game. Jadi kita akan dari yang kelima. Yang kelima ditempati oleh game Slither.io, yang dimana game tersebut itu bisa dimainkan di Android, di Apple Store, dan di web juga, di Google Chrome, di komputer, di laptop sama ya, pakai internet, di web Slither.io. Di sini itu mainnya seperti ulet-ulet kecil, dan kita harus memakan makanan yang kecil-kecil juga. Jadi ntar kalau kita makan ulet apa ya, makan nabrak kayak ular lain. Kalau misalkan kita bukan. Kalau misalkan kita makan yang kecil-kecil itu, ini game ini kayak adiknya kalau nggak sepupunya dari Agan.io, ya kan? Agario. Iya, Agan.io. Tau lah yang gede-gede. Di sini kita kalau main, ya kan, kita berasa kayak ulet-ulet kecil yang akan berkembang biak, semakin lama semakin membesar, seperti Agario juga. Kita makan makanan yang kecil-kecil gitu kan, ntar makin lama jadi gede, makin gede. besar. Nah, di sini yang menarik ya, yang bikin tantangan kita, yang membuat kita menantang adalah game ini kalau misalkan ular kita yang kita mainin ini pala ular kita yang main gini bersetuh dengan badan lawan. Bisa begini, ini badan lawan, ini punya kita, ini lawan begini, set. Kalau misalkan pala yang ini nabrak badannya, tek, kita mati. Dan begitu sebaliknya. Jadi di game tersebut kita langsung main, nggak ada pendaftaran. Tapi yang lebih uniknya, ularnya ini bisa berubah-ubah. Jadi kayak berubah warnanya, kulitnya bisa berubah. Bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Jadi nggak cuma oranye, merah, dan hitam, putih, dan lain-lain. Gak cuma itu doang, ada lambang bendera Brazil, ada lambang bendera Amerika dan Italia dan Rusia, masih banyak negara-negara yang lain-lainnya. Pokoknya game tersebut itu buat kita ya nggak bosen lah ya. Tapi kalau kita mainnya agak agresif ya, kita tekan gitu mouse lama. Kalau kita tekan mouse-nya, dan dia akan lebih cepat, dan dia akan mengeluarkan tai-tainya itu yang habis dia makan. Jadi makin lama kalau misalnya kita tekan,
jadi tuh yang habis kita makan tuh keluar semua. Seperti itu. Sedikit demi sedikit. Sedikit. So kalau yang mau download dan coba mau mainin, gua taruh linknya di bawah, dicek aja di mana, di description ditaruh, gua taruh ntar ada, langsung masuk ke Play Store, bisa langsung download. Next, yang keempat ditempati oleh Crisis Action. Jadi di Crisis Action ini adalah permainan tembak-tembakan atau permainan konflik-konflik gitu, yang peperangan, dan permainan ini multiplayer online, dan permainan ini agak sedikit membandingkan dengan permainan mirip tembak-tembakan yang lain ya point blank seperti ya CS, dan ini Crisis Action ini permainan FPS first person, jadi kita langsung ngelihat dengan apa yang gamenya lihat, jadi seperti tembakannya terlihat gitu. Jadi cuma ibaratkan kita jadi mukanya dan apa yang di game itu lihat di depan, jadi kita ya udah yang kalian cuma tahu lah first person gimana. Permainannya seperti PB dan Counter Strike. Kalau nggak tahu ya cek sendiri, cek jangan pemalas nggak bang. Kesel banget gue. Jadi permainan ini berbasis online. Kita bisa main berdua dengan mencari ID permainan tersebut. Misalkan nama gue Muhammad Haris dan ini Abid nama user actionnya. Itu by one bisa main tim bareng, bisa berempat, bisa berlima, sebanyak-banyaknya. Saya kayaknya cukupnya cuma 7 atau 6 gitu. Kayak gitu deh. Dan banyak tempat yang bagus-bagus juga untuk kita main Crisis Action. Dan tempatnya juga bagus-bagus, ada yang tempatnya susah, ada yang gampang. Pokoknya sesempurna mungkin, sepas mungkin di tengah-tengah deh, nggak susah-susah, nggak gampang-gampang banget juga. So, kalau yang suka dengan permainan tembak-tembakan dan permainan konflik-konflik dan tembak-tembakan FPS seperti itu, bisa download langsung di Play Store dan App Store. Ya, apa yang di Apple lah, whatever. iOS. Baru ingat gue. Ya itu. Ada di description. Yang ketiga ada NBA Live Mobile. Jadi di NBA Live Mobile ini kita bermain sebagai permainan game basket. Dan game basket ini ya game basket. Yo masuk. Jadi gamenya ini kayak game bola, tapi bedanya ini basket. Jadi ada shoot, ya kayak bola deh. Shoot, passing, dribble, terus ada gaya-gaya lah. Ya kalau mau gaya ya lihat di YouTube ya, trik-trik main NBA Live Mobile. Di situ kita mainnya offline ya, offline apa online mobile online namanya. Terus bisa juga multiplayer nggak? Setahu gue sih, setahu gue enggak. Dan mungkin agak berat karena grafiknya juga lumayan bagus dan banyak juga untuk persiapan memorinya gede, grafiknya juga bagus. And yang suka main basket, yang suka olahraga basket, atau yang suka nggak suka main basket tapi mau coba main basket, boleh langsung download di link yang di bawah di description. Ada di iOS sama di App Store. Next, so game yang kedua ini game yang pasti kalian udah download semua dan kalian pasti suka banget. Pasti sekali mainin pasti ketagihan, boom, kayak nggak mau berhenti. Ya itu adalah game Unipad. Jadi di game ini adalah game DJ Launchpad ya, gitu. dalam aplikasi smartphone kalian. Di smartphone pintar. Ya masuk sini bang. Jadi ini adalah game seperti DJ yang berbasis Android dan iOS, juga ada di iOS juga ya, di Apple. Jadi gamenya ini itu adalah game DJ. Ya gue ulang berkali-kali, game DJ ya, yang memakai lagu sendiri, original musik dari HP kalian. Jadi kalian download dulu musik yang pengen kalian mainin. Ntar di situ banyak tombol, ada tombol-tombol putih dan ada tombol-tombol merah-merah, dan ya kayak ada banyak tombol dan nanti dikasih tahu tombol mana yang harus kita pencet dulu. Jadi itu diapalin tombol-tombolnya, urutannya, dan nanti untuk mencet tombol itu sesuai irama musiknya. Ya, jadi kalau misalkan irama atau nada musiknya kalian yang pencet-pencet itu nggak benar,
ntar pasti terdengar kayak ya, asing ya, gak jadi enak. kayak nggak enak gitu, nggak kayak lagu asli. Kalau misalkan kalian pakai tutorialnya dulu, tutorialnya itu kalian ntar klik tutorial di sebelah kiri sini kayak ada apa biasanya show button gitu, and autoplay, ntar di play dulu, di play dulu aja, ntar dia ngemencet sendiri teng 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 dereng dereng teng. Ini lagu bebas ya, free, random aja terserah kalian, contoh kayak gitu. Ntar kalian ikutin aja button-buttonnya atau tombol-tombolnya yang akan menjadi lagu atau menjadi permainan yang asik, yang harus dipencet dan asik maininnya. Pokoknya kalian kalau mainin game Unipad ini rasanya ya musik terdengar dengan enak, apalagi kalau misalnya pakai headset ya enak banget, nikmat. Pokoknya bagi kalian yang suka main DJ atau main musik dan main ya seputar musik DJ seperti itu, kalian langsung bisa download aja di App Store dan iOS, link di description. Oke, kalau yang mau main download aja. Yang pertama, ini sebuah game yang sangat sekali yang hampir semua orang mainin. Dan mungkin yang di belakang kamera juga mainin. Ya, pokoknya ini Pokemon. Game, Pokemon. Tadi dulu. Ini game yang banyak banget yang mainin. Udah dibocorin tapi udah dibocorin apa gamenya? Yang Pokemon. pertama ini yang udah rilis di Indonesia. Lu pasti tahu. Yang nggak tahu, Aduh, bego. Gak punya HP lu. Jadi, game yang sudah rilis di Indonesia, yang baru di sini adalah Pokemon Go. Siapa yang tidak tahu Pokemon Go? Lu tahu? Tahu Pokemon Go? Tahu? Tahu lah. Semua tahu. Udah banyak berita. Lu tahu tentang nggak? positifnya, Lu tahu negatifnya. nggak? Dan positif dan negatifnya itu banyak Banyak. banget. Semua game itu kan ada positif dan negatifnya. Jadi kita ambil positifnya, jangan diambil negatifnya. Sebelumnya gue ngomong dulu, kalau game Pokemon ini yang nggak tahu, game Pokemon ini adalah game Pokemon yang sudah buat dari lama, dari 1900 berapa? Gue nggak tahu, karena gue nggak search. Gue sampai nggak search ke situ, ya. Soalnya teksnya nggak sampai situ, ya. Jadi intinya Pokemon Go ini game yang sudah lama banget dari 1900-an. Dia udah jadi dari lama banget. Pokemon ya nggak ada Go-nya belum ada, Go-nya masih belum beli. Pokemonnya itu gue tuh baru tahu cuma sekedar ya paling Pikachu. Pikachu doang, udah. Game. Iya, gue tau Pokemon tuh cuma Pikachu doang, udah, gak ada yang lain. Gue ada Pikachu, kuning, listrik, udah itu doang. Dari dulu itu game gak berubah. Ya, jadi Tokohnya itu aja udah orangnya. Dan Pokemon ini game ya udah dari lama kan. Terus makin lama makin dikembangkan dan di-upgrade sampai dan yang akhirnya ini yang paling baru, ya kan? Itu adalah Pokemon Go dan Go-nya baru beli. Game Pokemon Go ini dulu juga negatifnya dan ada positifnya. Yang negatifnya adalah kalian maininnya ini nggak boleh di tempat-tempat yang kayak kuburan. Ke warga ke Indonesiaan. Jadi kayak tau lah ke Indonesiaan maksudnya ya, kayak daerah pertahanan Indonesia gitu. Daerah Menteri Pertahanan Indonesia, terus seperti di Istana Negara, terus di kantor polisi, kantor nggak tahu, pokoknya tentang berhubungan dengan TNI gitu. Indonesia gitu, MPR, DPR, kantor istana presiden dan lain sebagainya. Nggak boleh dimainin karena mungkin bisa aja orang tersebut yang mau main Pokemon itu cuma seperti modus modal dusta. Lihat Jadi lagunya. kita jangan nih Pak. Jadi kita itu nggak boleh main ke situ karena takut ada gimananya, ada perasaan nggak enak aja kalau kayak gitu. Ya ngerti lah, maksudnya ntar ada orang yang nggak taunya main ke Pokemon Go, nggak taunya jadi serangan gitu, jadi ada teroris. Anjing. Teroris tuh. Terorisme gitu kan, tiba-tiba udah di depan istana negara udah bahaya. Jadi kalau main Pokemon Go, yang pertama
nggak boleh di tempat istana negara dan nggak boleh di tempat-tempat kayak keamanan negara gitu. Itu nggak boleh karena udah ada janji nggak boleh main Pokemon Go di daerah tersebut. Itu kan gym ya, gym, ada gym ya. Jadi setiap kayak bangunan besar itu gym, masjid itu gym, gym itu seperti tempat Olahraga. Iya, gym olahraga emang, tapi gym di Pokemon Go ini beda. Gym. Jadi tempat-tempat Pokestopnya itu Pokestop udah diatur sama di tempat-tempat yang strategis. yang strategis di dekat Seperti rumah kita. gereja, Jadi gitu, masjid. misalkan dekat rumah lu ada masjid nih. Ntar lu klik gymnya, namanya ntar masjid apa gitu. Ntar lu putar-putarin gambar masjidnya, ntar keluar seperti Pokeball dan encan-encan lainnya. Yang kedua, yang negatif dari Pokemon Go tersebut adalah Jangan mainin game Pokemon sambil naik motor. Soalnya kalau misalkan kita main game Pokemon lagi naik motor, kita nggak bakal bisa fokus langsung di tengah, nggak bisa fokus ke jalan, bisanya fokus ke monitor layar, ya kan. Jadi Pokemon Go juga sudah memberi peringatan pas Ada pertama masuk kan ya, pemainnya. ya kan pas masuk loading itu nggak boleh perhatikan lingkungan sekitar, jangan terlalu fokus dengan game ini gitu. Jadi kita harus mementingkan lingkungan juga dan jangan mementingkan Pokemon Go juga. Jadi harus seimbang. Misalkan ada motor lewat, ya lu jangan tetap ngeliatin HP gitu kan. wih encer lu nabrak. Udah nabrak juga jatuh. Aduh, Pikachu-nya keluar. Padahal udah bocor udah gitu. bocor gitu. Aduh. Nggak dapet. Pokeball dulu, mau nangkep Pokemon. Aduh. Udah dapat gitu gocak. Aduh. Itu baru taruh mati. Kan nggak ada kan ya. Jadi ya seimbang lah sama lingkungan. Jangan ke Pokemon juga, jangan ke lingkungan juga gitu. Kalau mau lebih aman lagi nyari Pokemon sambil jalan naik motor, itu adalah yang satu bawa motor, goncengan. Yang satu naik motor, temen lu yang di belakang main HP, pegang HP sambil nyari. Yang main HP itu nyuruh yang depan. Sini. Kiri. Tunjukin jalannya. Ya, bensin tanggung sendiri ya. Tapi bensin tanggung sendiri, HP tanggung sendiri, itulah Pokemon Go, ya kan? Terus lu juga mainnya harus hati-hati aja udah. Nabrak, ketabrak, kalau nggak ketabrak, kalau nggak nabrak, nabrak, udah. Salam. Kalau tadi dampak negatif dari game Pokemon, sekarang kita akan bahas tentang Dampak positif dari Pokemon Go. Sebenarnya sih nggak ada positifnya. Dampak negatifnya masih ada. Memboroskan baterai. Dampak positifnya sebenarnya sedikit sih ya. Tapi dampak negatifnya juga banyak, ya kan? Lu main Pokemon Go itu lu harusnya baterai lu habis. Iya, Siap lu. Nah, terus paketannya juga paketan, terus GPS nyala semua. Ya itu. Boros Pak. Gila. Main Pokemon gitu harus siap lu, badan lu harus strong. Ya. Harus maco. Harus gentleman gitu. Mainnya dampak positifnya yang pertama adalah kalau dampak positif dari Pokemon Go menurut gua dan Abid itu adalah misalkan gua enggak orang yang jarang keluar karena main Pokemon Go kan itu kan berbasis realistis, permainan yang mengharuskan kita untuk jalan langsung turun keluar rumah ke jalan untuk benar-benar mencari Pokemon dengan realistis, dengan live, dengan ya berbasis aplikasi telepon pintar. Jadi orang yang nggak sering keluar di dalam rumah main di HP, dalam hari di tengah di bolong gitu kan ya, main HP terus ya gara-gara dalam Pokemon, waduh ada Pokemon, ada gym nih dia keluar. Jadi gimana ya, kesimpulannya orang yang nggak keluar ya kan, gara-gara nggak ada apa-apaan gitu, panas atau males gitu, gara-gara main Pokemon Go jadi bisa keluar, jadi bisa melihat lingkungan sekitar dia, bisa melihat ya ada informasi apa atau bagaimana. Jadi nggak ngendok mau di rumah. Jadi positif ini cuma satu menurut gua. Ya udah itu. Nggak ada harapan. Nggak ada yang terlintas di pikiran gua. So, itu tadi adalah 5 best games dari grafik dan juga trending. Itu adalah 5 game yang banyak sekali udah dimainin ya. Udah paling populer. Kalau lu buka iOS dan lu buka
Play Store juga. Kalau lu lihat di paling atas games, itu games populer yang games trending itu paling atas itu Pokemon. Ya. Ya, Pokemon. Nggak tahu kenapa. Pokemon. Terus di bawahnya itu ada apa lah gitu, gue lupa. Karena nggak nge-search banget, ya kan. Pokoknya yang pertama itu Pokemon. Itu kan karena Paling orang populer, paling iya, banyak paling booming. pemainnya. Karena gue tau kenapa, karena paling trends. Karena baru keluar di Indonesia berapa minggu kemarin, baru keluar banget, dan orang yang belum tahu kan, jadi kayak apa ya? Penasaran gitu. Penasaran. Langsung download dan Install. lagi booming karena boomingnya. Iya. Jadi orang yang udah download di web, ya kan, aduh langsung install gitu, aduh nyesel gue udah di web, padahal sih bentar lagi udah mau keluar tapi nggak ada infonya gitu. Jadi kenapa banyak yang download karena gitu. Ya udah, kalau yang suka dengan game-game realistis, dengan game-game berbasis ponsel pintar dan menggunakan GPS dan data seluler Anda, bisa juga, ya kan. Kalau yang suka mainin game-game yang offline, udah nggak apa-apa, mendingan game-game offline, nggak pakai kuota, nggak pakai data, itu Hemat. lebih enak, lebih hemat. Karena kalau mau main game itu mendingan yang offline, ya kayak basket Live mobile. live mobile itu basket kan online, jadi ya udah nguras baterai nguras paketan. Ya kalau yang pakai wifi sih ya nggak apa-apa, selamat ya, tapi baterai juga tetap kena. So kalau misalkan kalian yang mau download, link di description semua, ada yang di Play Store ya. Yang mau download di iOS ya nggak gue cantumin karena ribet ya. Yang di iOS itu tebir ya, di iOS itu ribet nyarinya. Tebir pokoknya tebir dibalik ya gitu dah. Pokoknya bahasa anak zaman sekarang. ya itu bahasa zaman sekarang. Pokoknya yang mau download, link di description. Dan kalau kalian suka dengan permainan itu, dan jangan lupa download. Itu aja dari gue, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tungguin lagi video-video lainnya. Dan nggak mungkin juga seminggu sekali upload, dan nggak mungkin juga sehari upload ya. Ntar juga ada vlog mungkin di minggu depan ya. Jadi nggak depan mau vlog, tapi nggak tahu ngevlog apa. Yang penting vlog, yang penting upload, tapi konsisten gitu. Bikin YouTube itu konsisten. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, and till next time. Bye-bye. Dari siapa sekarang? Rodi Motovlog. Rodi Motovlog HD. Dia bilang, lu nape? Lokrik men. Lokrik, hashtag Lokrik. Siapa? Lihat baik-baik ya. Foto lau nggak ada. Gimana gue mau kenal?